cukup bagus, mungkin ya Gua rasa sih kenapa nggak Prop kita ini coba gitu. banget ya. Cari Yes, kayak yes, yes. banget ya. Kalau lu lihat dari 2021 ya sampai hari ini itu dia earningnya naik terus loh. Itu sebenarnya untuk lu track untuk on track selama berapa kuartal tuh nggak gampang. Sedangkan Buffin ini kan stabil ya bro ya. Lu lihat ya dari terakhir Q3 2020 tuh 2021 sampai 2022 sampai hari ini naik kayak tangga. Ini mungkin paling enak sih ya. Nah terus juga kalau Buffin dari technical juga sebenarnya gampang banget. Kalau lu lihat ya, ya sekitar 3 bulan, 4 bulan dia boring, ranging itu tahu-tahu boom naik ke atas ya. Hal sekarang ini sebenarnya kalau lu lihat ya, kemarin itu sih Pak Jerry Eng ya, kan dia masuk terus ya. Jadi sekarang harganya jauh lebih murah nih. Bukan jauh lebih murah daripada dia punya modal. Kalau dia salah, kayaknya kita nggak lebih salah dari dia dibeli lebih murah daripada dia. Ini yang kita nih. Kemarin waktu 1035 tuh good price untuk masuk ya. Even sekarang sebenarnya again ya, yang kita lihat ini 1200 nih yang di Pak Jadi masuk lah. Kita masuk lebih murah, harusnya risiko kita lebih kecil daripada dia. Apalagi kalau duit kita nggak ada apa-apanya ya bro ya, gitu ya. Betul. Ya. Setuju. Ya mungkin sedikit tambahan nih bro ya. Dari sisi bear-nya nih bro, debt to equity ratio-nya ya. Among Spears harusnya lebih murah ya. Sorry, lebih kecil. Ya kita lihat ADMF di 1,8 kali, mungkin terusnya ada sampai 4 kali, dia cuma 1,2 kali. Jadi sebegitu, menurut gue sih ya sehat lah, secara company dia sehat lah. Secara company sehat, tinggal eksekusinya aja tahun depan nih bro. Eksekusinya sesuai nggak gitu, sesuai yang ditargetkan atau enggak. Ya pasti ada resikonya sih. Pasti ada resikonya. Tahun depan kan mungkin nanti bisa bertambahin ya. Sebenarnya tahun depan agak challenging ya kita ya. Kalau pertama dari flow market nih bro, menurut gua, kenapa Indonesia ini masih stagnan? Ya kalau dicek year to date itu Hang Seng Shanghai itu masih minus 20% gitu. Shanghai masih minus 13% year to date. So once mereka lakukan kebijakan reopening gitu, ya otomatis flow-nya ke mereka dulu ya. Cuman bukan berarti nggak ada flow ke kita, pasti ada juga kecepatan ke emerging market. Cuma ya that's why kenapa indeks ya masih stagnan aja, masih stabil aja. Cuman bukan berarti ya lagi posisi sideways gini ya kita nggak bisa nyari momentum juga bro ya. Karena biasanya nih kalau di sideways ya sektornya rotasinya itu aja bro. Gitu. Yang sini sudah outperform, mereka take profit, ganti sektor lain. Jadi masih bisa kita nyari upside lah di saat market kayak gini sih bro ya. Ya, sebenarnya kalau gue mungkin agak sedikit beda ya. Again strateginya tiap orang bisa beda ya. Justru kalau gue ini market tuh bisa mungkin sideways. Kalau bisa 10 tahun dia sideways, gue bisa langsung tahu nih di bawah di atas di mana bro. Saya nggaknya uang lama itu. Kalau gue hitung yang mana yang Antam itu tahun lalu ya, dia itu ya sekitar tuh nah, kalau market lu bisa tahu rangingnya karena ya risikonya itu sebenarnya gampang sih kita. Gitu sih, tapi enggak. Yang paling penting cuan kan ya. Yes. Ya. Yang penting cuan. Betul. Terus gimana nih kalau window dressing ini? Anyway, window dressing gimana? Anyway, ini hari ini hari terakhir ya. Itu udah tanggal 1 Desember nih. Udah mulai ini ya window dressing. Tiap tahun topik itu betul ya. Kalau lihat heatmap nih bro, kalau heatmap sih ya di Desember itu 20 tahun terakhir on average sih indeks masih growth bisa 4%-an gitu. Ya harusnya ya masih oke lah di Desember. Cuman memang terkadang nih akhir-akhir tahun ya problemnya di volume aja bro. Biasanya agak sepi. Ya. Cuman indeks itu masih perform. Setuju. Memang akhir tahun sih agak sepi ya. Cuman logik dari window dressing itu mungkin kayak gini sih bro. Orang-orang kan hanya nutup supaya dia punya earning bagus ya. Itu kan biasanya mereka ada yang taruh atau nabung dia punya earning di kuartal 2 ya. Dan mereka mungkin akan biasa supaya kuartal 3-nya enggak turun, seenggaknya dari kuartal 2 punya cuan dia taruh di kuartal 3 atau kuartal 4. Anyway, setahun ini kan earningnya
harus naik ya. Nah makanya kalau tutup buku di earning ini makanya Desember itu cenderung naik sih. Nah cuma yang pertanyaan orang-orang selalu apakah tahun ini bakal ada window dressing apa enggak ya? Sebenarnya kita ada sih ya, Pak Tere dan Glenn sempat buat ya di teman-teman ya yang punya tri itu topiknya tentang window dressing. Nah window dressing ini tinggal saham apa yang window dressing dan saham apa yang kemungkinan naik paling besar atau semuanya selama bulan Desember tuh naik ya. Ada nih listnya ya, tadi aku barusan baca. BBRI, Telkom, BBCA, BMRI, BBNI, Astra, UNTR, ICBP, KLBF, TBIA, kemungkinan waktu Desember ini selalu positif atau selalu naik. Nah, dengan BBRI itu sekitar 89%, kemungkinan untuk naik. Telkom juga 89% naik. Nah, jadi teman-teman ya, since ini Desember awal bulan, masih belum begitu jauh, ya. Bukan begitu jauh. Belum mulai nih, bahkan barusan besok. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sih, kalau kita IHSG itu arahnya naik ya. Since sekarang kita masih ranging ya, IHSG-nya masih sideways ya, Prof ya. Nah, mungkin bisa ya tuh saham-saham LQ45 sebenarnya ada chance naik nggak? Di mana yang kita bisa masuk entry point-nya biar lebih bagus sih. Iya, betul. Nah, waduh, si Robi sampai capek ngomong nih. Minum air dulu. Ya. Oke. Ya. Terus apalagi nih, Rob? Yang boleh. Mungkin gue mau spill sedikit view untuk next year nih bro kali ya. Ya, gimana tuh bro? Boleh ya. Nah jadi gini, sebenarnya ya mungkin berita di luaran banyak yang bilang Indonesia mau resesi dan sebagainya, stagflasi, apapun itulah gitu. Tapi ada indikatornya nih yang harus dipenuhin agar kalau ini kejadian gitu bro ya. So jadi sebenarnya tahun depan itu resikonya yang pertama kalau kita tahu stagflasi ini bukan hanya terjadi di beberapa negara. Kalau kita mau terjadi resesi dan sebagainya, stagflasi ini harus terjadi merata di hampir seluruh negara. Nah maksud stagflasi ini apa sih gitu? Stagflasi itu saat dimana inflasi tinggi, tapi GDP-nya turun. GDP turun, demand turun, harga masih naik. Commodity price mungkin masih jack up gitu. Tapi GDP orang turun, atau GDP negaranya turun. Nah itu baru kondisi stagflasi lah. Terus juga yang kedua, yang perlu mungkin pay attention more kita di Eurozone lah. Eurozone ini 2023 pace dia untuk rate hike ini seberapa cepat gitu. Nah lanjut habis itu mungkin kita lihat ya mungkin berlanjut ya. Dan tahun ini kan sudah ada berita-berita banyak di luar tuh European Union crisis, energy crisis. Nah ini kalau kejadiannya tension Rusia sama Ukraina masih tinggi, terus harganya juga masih tinggi, komoditas harga masih tinggi gitu. Terus potensi krisis energi di Eropa masih berlanjut gitu. Mungkin next step-nya nih, mungkin yang kita bilang big boss-nya ya bro ya, ada financial institutional collapse gitu. Mungkin itu baru merata kena. Cuman selama ini nggak terjadi nih bro, ya bro gue sih Indonesia masih strong aja gitu. Apalagi tahun depan tahun pemilu kan. Tahun pemilu spending meningkat gitu. Ya mungkin bro ya, mungkin idea di tahun depan sih, kalau gue boleh kasih pendapat gue nih bro ya, pendapat. Boleh dong, boleh. Gimana tuh? Dulu bro, apa pendapat gue mungkin dulu buat nyatet. Siap. Of course, pilihan pertama gue masih banking bro. Pilihan pertama gue banking karena gue lihat kalau kondisi nggak jelas tahun depan gini ya back to fundamental dulu deh. Cari yang core profit yang masih growth, cari yang EPS yang masih growth, yang sudah proven gitu. Yang pasti ya BCA, BRI gitu. Market cap besar. Tahun ini aja mungkin double digit growth bro ya. Mungkin BCA itu core profitnya bisa 18-20%, BRI bisa 15%an gitu. Mungkin tahun depan ya nggak jauh beda. Terus juga BCA kalau kita lihat LDR ratio masih 66%, so even mereka belum jor-joran untuk disbursement loan gitu. Masih roomnya masih luas nih, nggak seperti bank lainnya gitu. Sehingga mereka nggak perlu naikin suku bunga, tinggal nge-push mereka punya LDR ke 70-80% ya perform juga gitu. So aman lah buat BCA. BRI sama gitu. BRI sama, kalau kita lihat kan tahun pemilu, spending, low to middle income, ya harusnya small medium enterprise, kur meningkat juga bro ya. Which is rajanya BRI. Ya, yang namanya posisi seperti sih,
daily-nya mungkin banyak sentimen bro. Cuman kalau view-nya long term harusnya big banks gue masih oke. Big banks gue masih pegang out keras lah. Itu doang. Kalau nasabah-nasabah yang mau trading sih silahkan, gak ada masalah. Sesuaikan sama trading plan masing-masing. Nextnya mungkin habis big banks yang mungkin banyak nggak dipantau healthcare nih bro. Kalau kita lihat ini agak KLB ini jarang ada yang ngomong healthcare nih. Ini kali ini Robby ngomong healthcare. Nah, gimana tuh Rob? Healthcare. Ini mungkin kalau teman-teman boleh cek 2 bulan terakhir aja itu yang naik tinggi healthcare. Contohnya KLB. Ya mungkin orang nggak banyak bahas gitu. Tapi tiba-tiba harganya naik bro dari 1.600 ke 2.000-an sekarang. Wah, itu yang naikin lo ya Rob ya, bukan ya? Bukan. Ya, Jadi ya gimana tuh? Pertama ya kita tahu seberapa sehatnya Kalbe ini kalau dilihat dari DER-nya dia 0 bro. So dia net cash, perusahaannya nggak berutang sama sekali. Setuju. Mau interest rate naik-naik, mereka nggak ada interest expense. Terus yang kedua ya tahun depan kemungkinan besar sih spending dari BPJS itu bakal jor-joran nih bro ya. Jadi margin perusahaan-perusahaan atau emiten healthcare ya kebantu banget, mungkin bisa naik 30-40% di healthcare ya. Terus ya mungkin yang masih belum naik nih bro, underperform, mungkin boleh dibantu semen sektor bro. Nah, kenapa gue suka banget sih? Semen sektor? Yes, semen gostik INTP gitu. Wah, ini ya mereka lu punya kayak institusi nih, sukanya semen nih, gimana? Wow. Gue nggak tahu, mungkin dilihat dari performing to ISG-nya sih underperform bro. Cuman kalau mereka punya, boleh dicek ya, core profit itu naiknya gila-gilaan ya. Ya semen gostik bisa 60%-an lebih gitu. INTP even bisa 85% pertumbuhan core profitnya. Kuartal 3 ini ya. Semoga gini-gini perusahaannya perform, cuman memang mungkin big investornya belum melirik karena ya gue nggak tahu ini bro ya, boleh dikoreksi masalah DMO nih bro, maybe itu sih problemnya ya. Mereka naikin average selling price-nya lumayan, udah cukup, menurut gue udah cukup agresif, sales volume-nya tapi masih terjaga gitu. Cuman masalah DMO gue nggak ngerti nih bro, boleh dibantu kali bro. Ya. Jadi masalah DMO-nya ini masih belum jelas, di secure-nya tahun depan seperti apa. Jadi ya kalau ini sudah jelas harusnya sih ya semen gostik INTP bisa perform lagi nih. Iya. Jadi benar sih Rob, kemarin kan waktu tahun lalu itu masalah DMO karena memang komoditinya kita, which is batu bara ya, naik banyak banget ya. Kayak si semen gresik bisa secure 100% DMO, INTP juga kayaknya. Nah tahun depan apakah penting nggak DMO-nya? Sebenarnya kalau lihat ya sekarang kalau udah naik banyak ya, dia mau naik sekarang ya. Sebenarnya DMO ya, demo anyway mereka punya bahan baku kan turun ya Rob ya. Jadi harusnya mereka bisa dapat margin lebih besar sih. Nah, tinggal sentimen kapan. Tapi memang semen-semen ini sih teman-teman ya, memang si fund-fund atau institusi itu lebih suka sih proxy ke semen. Ya, mungkin kalau kita yang retail tuh sukanya pokoknya yang naik aja deh. Nah, kalau itu semen tuh gampang keluar, gampang masuk ya, gitu kali ya. Tapi itu juga menarik sih dilihat ya. Udah lama juga. Nah, yang tadi Robby bilang sekalian nambahin ya, kayak BBCA udah turun banget sih ya. Kalau kita lihat 2020 kemarin waktu COVID ya turun banyak. Anyway, harga sekarang yang kemarin gua pribadi juga buang tuh BBCA ganti ke Arto dan lain-lainnya. Hari gini nyungsep jauh ya. Kalau kayak BBCA nyungsep tapi on the way kalau kita lihat berapa puluh tahun ya, itu dia jalannya. Nah, ini mungkin yang agak beda sama bank digital ya. Nah, BBRI, BBCA, terus kayak mungkin L45 yang lainnya. Tapi kalau tadi semen, ya itu boleh dilihat. Tapi gue nggak tahu apakah masih bisa masuk atau enggak. Harusnya secara valuasi ini masih termasuk murah ya, belum begitu mahal. Nah, tinggal strateginya gimana? Mungkin kalau strategi bisa pakai sirup, kalau cari leading. Yang mana naik dulu? Oh, gue cari yang telatnya yang mana? Kayak gitu sih gitu. Ya. Nah, apalagi nih kalau tadi lo bilang ya sektor healthcare ya.
healthcare itu menurut gua salah satu yang gua suka ya dari dulu itu adalah Prodia. Oke. Prodia memang sih turun ya, tapi ingat loh, dia turunnya kan dari high base ya. Iya. Dan dia perusahaan nggak rugi kayak KLBF juga tadi sebenarnya gua juga suka, tapi harga sekarang sih gua nggak mau masuk lagi ya.